Halo sahabat sekalian, kembali lagi bersama saya Ibrahim Jandriko Lema, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 di LPTK Nusa Cendana, Kupang. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi, mata kuliah filosofi pendidikan. Pada fase ini, kita diajak untuk meninjau kembali keseluruhan materi dari pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6 dan membuat sebuah koneksi pemikiran dengan mata kuliah perspektif sosial culture dalam pendidikan Indonesia dan membuat sebuah koneksi antar materi yang sudah saya pelajari atau sudah kita pelajari. Dalam meninjau kembali materi pembelajaran dari 1 hingga 6, terdapat beberapa konsep dan pemahaman yang bisa saya hubungkan pada mata kuliah perspektif sosio-kultural dalam pendidikan Indonesia. Yang pertama, pendidikan sebagai proses sosial. Salah satu konsep yang muncul dalam pembelajaran awal adalah bahwa pendidikan bukanlah hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga merupakan proses sosial yang melibatkan interaksi antara individu dan lingkungannya. Perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia menekankan pentingnya konteks sosial dalam pembelajaran. Siswa tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari interaksi dengan teman sebaya, keluarga, dan masyarakat secara luas. Yang kedua, kesenjangan pendidikan. Dalam pembelajaran mengenai kesenjangan pendidikan, kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi akses dan kesempatan belajar bagi semua individu. Perspektif sosiokultural dalam pendidikan menyoroti bagaimana faktor-faktor sosial seperti ekonomi, budaya, dan politik dapat mempengaruhi kesenjangan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dalam konteks Indonesia, di mana disparitas ekonomi dan regional seringkali menjadi hambatan dalam mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas bagi manusia. Yang ketiga, teori belajar sosial. Konsep belajar sosial menekankan pentingnya pengamatan dan interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Perspektif sosial-kultural dalam pendidikan Indonesia mencerminkan hal ini dengan menekankan peran lingkungan sosial dalam membentuk identitas dan pengetahuan individu. Misalnya, dalam konteks Indonesia, nilai-nilai budaya lokal dan norma-norma sosial dapat mempengaruhi bagaimana individu belajar dan berkembang. Yang keempat, pendidikan multikultural. Pembelajaran juga mencakup konsep tentang pentingnya pendidikan multikultural dalam menghargai keberagaman budaya dan identitas sosial. Perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia menekankan perlunya pendidikan yang mempromosikan inklusivitas dan penghargaan terhadap keberagaman etnis, agama, dan budaya Indonesia. Melalui hubungan ini, dapat dilihat bahwa pemahaman tentang aspek-aspek sosiokultural dalam pendidikan sangatlah relevan dalam menangani isu-isu pendidikan seperti kesenjangan, multikulturalisme, dan proses belajar. Dengan memahami konteks sosial dan budaya di mana pendidikan berlangsung, kita dapat merancang dan melaksanakan praktik pendidikan yang inklusif dan berdampak positif bagi semua individu dan masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajarannya di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari topik ini? Pertanyaan yang ketiga, sekaligus pertanyaan terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dari tiga pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskannya lebih detail. Kita langsung pada pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajarannya di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini? Sebelum saya mempelajari topik ini, saya percaya bahwa peserta didik adalah individu yang perlu diajar dengan menyampaikan pengetahuan dan keterampilan secara langsung. Oleh karena itu, saya lebih fokus pada aspek akademik dan kurikulum dengan sedikit memperhatikan faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pembelajaran. Saya mungkin cenderung mengabaikan perbedaan individu dan latar belakang mereka dalam proses pembelajaran. Setelah mempelajari topik ini, pemikiran saya telah berubah secara signifikan.
saya menyadari betapa pentingnya memperhatikan konteks sosiokultural dari peserta didik dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Siswa tidak hanya belajar dari buku teks atau pengajaran langsung, tetapi mereka juga membentuk identitas dan pengetahuan mereka melalui interaksi dengan lingkungan sosial mereka. Saya lebih menyadari pentingnya mendengarkan dan memahami latar belakang, budaya, nilai, dan pengalaman hidup siswa dalam merancang pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi mereka. Untuk lebih merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kelas, saya dapat melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, pembelajaran yang kontekstual. Saya dapat merancang pengalaman pembelajaran yang mencerminkan keberagaman sosial dan budaya dari peserta didik saya. Ini bisa berarti mengintegrasikan konten yang relevan dengan budaya lokal mereka, atau memberikan contoh dan studi kasus yang memperhitungkan berbagai perspektif budaya. Yang kedua, mendorong kolaborasi dan diskusi. Saya dapat menciptakan ruang di kelas untuk siswa berbagi pengalaman dan pandangan mereka. Diskusi kelompok atau proyek kolaboratif dapat membantu siswa memahami perspektif-perspektif yang berbeda dan menghargai keberagaman dalam kelas. Yang ketiga, penggunaan materi sumber yang beragam. Saya dapat memperluas kurikulum saya untuk mencakup materi sumber yang berasal dari berbagai budaya dan latar belakang, sehingga siswa dapat melihat diri mereka tercermin dalam materi pembelajaran. Yang keempat, pengembangan keterampilan sosial dan kultural. Selain keterampilan akademik, saya juga dapat memberikan perhatian pada pengembangan keterampilan sosial dan kultural yang penting bagi keberhasilan di dunia yang semakin terhubung ini. Ya, itu dia langkah-langkah yang saya lakukan. Kelas saya dapat menjadi lingkungan yang lebih inklusif dan reflektif terhadap kebutuhan dan keberagaman peserta didik. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari topik ini? Setelah saya mempelajari topik ini, ada beberapa perubahan signifikan dalam pemikiran dan perilaku saya. Yang pertama, pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks sosio-kultural. Saya lebih menyadari betapa pentingnya memahami latar belakang sosio-kultural peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pentingnya inklusivitas dalam pendidikan. Saya menjadi lebih sadar akan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang budaya, etnis, atau sosial mereka. Yang ketiga, fokus pada pembelajaran holistik. Saya juga sekarang lebih memperhatikan pembelajaran yang holistik yang tidak hanya mencakup aspek akademik tetapi juga perkembangan sosial, emosional, dan budaya siswa. Yang keempat, keterlibatan yang lebih aktif dengan siswa. Setelah mempelajari pentingnya memperhitungkan perspektif siswa dalam pembelajaran, saya lebih aktif melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. Saya mencari umpan balik dari siswa, mendengarkan kekhawatiran mereka, dan mencoba memahami sudut pandang mereka dalam setiap topik yang diajarkan. Dengan perubahan dalam pemikiran dan perilaku ini, saya menjadi lebih efektif sebagai pendidik karena dapat menciptakan lingkungan belajar yang relevan, inklusif, dan bermakna bagi semua siswa saya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda lakukan dan terapkan lebih baik agar kelas Anda merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk lebih merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual, humanis, dan demokratis dalam kelas saya dapat segera menerapkan beberapa langkah praktis ini. Yang pertama, penyelarasan kurikulum dengan konteks sosio-kultural. Saya dapat memastikan bahwa kurikulum yang saya ajarkan mencerminkan keberagaman sosio-kultural siswa di kelas. Ini bisa berarti mengintegrasikan studi kasus, cerita, atau materi sumber lain yang relevan dengan budaya lokal siswa. Yang kedua, penggunaan strategi pembelajaran kolaboratif. Saya dapat menerapkan strategi pembelajaran yang mendorong kolaborasi antara siswa dari latar belakang budaya yang berbeda. Misalnya, melalui proyek-proyek kelompok atau diskusi kelas yang memungkinkan siswa untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka.
Yang ketiga, menghargai dan memahami kepentingan siswa. Saya dapat lebih memperhatikan kepentingan dan kebutuhan individual setiap siswa, termasuk faktor-faktor sosiokultural yang mungkin mempengaruhi pembelajaran mereka. Yang keempat, penciptaan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang mempromosikan rasa aman, penghargaan, dan inklusivitas bagi semua siswa. Penggunaan materi pembelajaran yang multikultural. Saya dapat menyusun atau menggunakan materi pembelajaran yang mencerminkan keberagaman budaya, bahasa, dan pengalaman hidup siswa dalam kelas. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, saya dapat memastikan bahwa kelas saya tidak hanya mencakup aspek akademik, tetapi juga menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung, inklusif, dan relevan bagi semua siswa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan Bapak kita, Ki Hajar Dewantara.